Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Riz Artalina Tampubolon, Esos MSI NUPTK 2454748649230083. Saya adalah salah satu dosen pada program studi S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Geraha Nusantara. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyajikan video PDD UKTP pernyataan diri dosen dalam Unjuk Tridharma dalam bidang pengajaran. Saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Koordinasi Pemerintahan dalam Pembangunan. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa S1 Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Geraha Nusantara yang sedang menempuh semester 5. Mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS, dan pada kuliah ini nantinya mahasiswa akan mempelajari memahami konsep koordinasi pemerintahan, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi, menerapkan dan menganalisis prinsip-prinsip dalam studi kasus, mengidentifikasi dan menganalisis tantangan dalam koordinasi, mengevaluasi efektivitas mekanisme koordinasi yang ada. Adapun CP program studi yaitu taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, menjaga komitmen, integritas moral dan tanggung jawab pada pelayanan publik. Sedangkan untuk kemampuan umumnya, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur, mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja. Kemampuan umum di dalam mata kuliah ini adalah mampu mengambil keputusan secara tepat dan konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data, mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat, baik di dalam ruangan maupun di luar lembaganya. Adapun keterampilan khususnya, 1. Mampu mengendalikan diri dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mencapai penyelesaian suatu program kegiatan. 2. Mampu bekerja sama dan menjalin hubungan kerja dengan pihak terkait dengan program atau kegiatan. Adapun pengetahuan yang akan dicapai, pertama menguasai konsep teoritis tahapan dalam siklus kebijakan publik, mulai dari perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Kedua, menguasai konsep teoritis pelayanan kepada masyarakat pada sektor publik. Sedangkan dalam mata kuliah ini, 1. Pemahaman konsep, 2. Analisis kasus, 3. Keterampilan koordinasi, 4. Aplikasi praktis, 5. Pengembangan model, 6. Pemahaman isu-isu terkini, 7. Penggunaan teknologi. Materi ajar pada mata kuliah koordinasi pemerintahan dalam pembangunan, 1. Konsep koordinasi, 2. Pentingnya koordinasi dalam pembangunan, 3. Kelembagaan koordinasi, 4. Mekanisme koordinasi, 5. Studi kasus, 6. Tantangan dan hambatan dalam koordinasi, 7. Koordinasi dalam otonomi daerah, 8. Penerapan koordinasi dalam pembangunan berkelanjutan. Dalam penyampaian materi ajar tersebut, terdapat referensi utama dan referensi pendukung. Referensi utama yang dijadikan acuan dalam peraturan pemerintah yang masih berlaku dan buku referensi yang terkait masing-masing materi ajar. Referensi pendukung terdapat publikasi hasil penelitian yang pernah saya lakukan bersama tim pelaksana dari Universitas Geraha Nusantara. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini adalah discovery learning. Pembelajaran pada mata kuliah ini diskusi kelompok di mana mahasiswa akan dapat memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif sehingga dapat menarik suatu kesimpulan. Selain itu, problem based learning juga diterapkan dalam metode pembelajaran mata kuliah ini. Metode PBL akan membantu mahasiswa turut berperan aktif selama belajar melalui pemecahan masalah kontekstual yang realistis. Bentuk pembelajaran dari metode tersebut adalah ceramah secara tatap muka, diskusi aktif, serta penugasan terstruktur. Dalam prakteknya, saya memanfaatkan Learning Management System atau LMS untuk membantu proses pembelajaran khusus pada distribusi bahan ujian. Materi pembelajaran yang dipelajari oleh mahasiswa akan dinilai dalam 6 komponen, yaitu kehadiran dengan bobot 10%, tugas 10%,
hasil proyek 20%, kuis 10%, ujian mid semester 20%, dan ujian akhir semester 30%. Berikut ini akan saya tampilkan proses pembelajaran mata kuliah koordinasi pemerintahan dalam pembangunan secara luring di kelas. Selamat pagi semuanya, anak-anak sekalian. Baik, semuanya sehat? Sehat. Oke, hari ini kita membahas tentang materi koordinasi pemerintahan dalam pembangunan ya. Ada yang tahu kira-kira apa koordinasi? Oke, ya, slide ini yang sudah ibu punya di depan. Ya, koordinasi itu adalah satu bentuk kegiatan yang mengatur, ya, menyelaraskan, ya, kegiatan antara satu instansi dengan yang lainnya. Ya, kita berbicara tentang pemerintahan, berarti kegiatan itu seputar di dalam pemerintahan antara instansi satu dengan instansi lainnya. Itu koordinasi, ya, pengertian dasarnya. Oke, ini ya, mengatur, menyelaraskan atau menggabungkan berbagai kegiatan, ya. Nah, kemudian di dalam berbicara tentang koordinasi berarti ada tujuan bersama. Sesuatu kegiatan dilakukan itu ada tujuannya. Tentunya tujuan yang telah disepakati, ya. Nah, tujuan ini diharapkan akan tercapai dalam waktu seefisien atau seefektif mungkin. Nah, itu dia koordinasi, ya. Nah, kemudian koordinasi pemerintahan. Koordinasi pemerintah ketika tadi berbicara tentang keselarasan suatu kegiatan, berarti koordinasi pemerintah keselarasan atau sesuatu kegiatan yang diatur seputar pemerintahan itu. Ya, di pemerintahan kita itu ada berbagai namanya SPD, ya. Ya, ada berbagai yang namanya instansi, apakah itu contoh misalnya Departemen Perhubungan, Pendidikan, ya. Contoh kasusnya, ya, koordinasi pemerintahan kita lihat misalnya masalah atau tentang PKH, ya, tentang PKH tahu semua kan, ya. Nah, ketika kalau orang banyak bertanya, kalau berbicara tentang PKH, mungkin berbicara hanya kepada dinas sosial saja. Orang berpikir seperti itu kan begitu. Tapi dalam hal koordinasi pemerintahan saat ini ya, dan kita tahu itu tidak hanya ada di dalam wewenang dinas sosial saja. Sekalipun itu berhubungan dengan masyarakat kurang mampu misalnya penerima PKH itu. Tapi itu terkait juga dengan hal lainnya, misalnya koordinasi terhadap dinas pendidikan. Kenapa? Karena biasanya yang namanya PKH bantuan langsung itu diprioritaskan misalnya untuk kesehatan ya, untuk pendidikan iya. Nah, tidak bisa itu cuma urusan yang namanya dinas sosial. Sekalipun mungkin tujuannya awalnya itu bagi mereka yang perekonomiannya di atas mungkin dikatakan kurang mampu, ya kan? Tapi pada dasarnya tidak terlepas dari namanya instansi lainnya. Itu kan koordinasi pemerintah. Paham sampai di sini? Oke. Nah, kemudian pembangunan. Ya, karena kita berbicara tentang koordinasi dalam pembangunan. Apa yang terlintas dalam pemikiran kalian ketika kita berbicara tentang pembangunan? Berbagai sektor. Apa? Berbagai sektor infrastruktur. Iya, betul, Rizky kan. Nah, kalau berbicara tentang pembangunan itu berbicara tentang perbaikan, berbicara tentang perubahan. Ya, berarti ketika berbicara tentang koordinasi pemerintahan dalam pembangunan, ya selain ya menyelaraskan kegiatan mengatur segala sesuatu supaya harmonis, ya tujuannya itu untuk memperbaiki untuk pembangunan sesuatu ya yang mengalami perubahan pembangunan itu namanya. Ya, pengalaman perubahan. Nah itu ya, jadi dasarnya sudah dapat ya koordinasi pemerintahan dalam pembangunan. Baik, kita lanjutkan. Nah, untuk kita mengetahui ya bahwa koordinasi itu dapat bekerja dengan baik, ada syarat-syarat yang perlu kita perhatikan. Ya, syarat-syarat yang pertama, ya lakukan hubungan langsung dan secara terus-menerus. Dalam hal ini, ya kegiatan yang telah disepakati, ya untuk dilaksanakan itu harus dilakukan ya secara terus-menerus. Artinya koordinasi itu harus dilakukan intens. Ya, dilakukan intens. Jadi antara misalnya seperti contoh
ya dana PKH itu sendiri. Misalnya kalau tujuan awalnya itu ya dinas sosial itu menggelontorkan ya dana itu misalnya untuk pendidikan. Ya, kenapa itu dilakukan ya hubungan langsung secara terus-menerus? Terkadang ya dana itu disalahgunakan. Tadinya tujuannya itu ke pendidikan. Ya kalau tidak diawasi itu bisa dipakai untuk mungkin beli HP lah, ya kan? Beli mungkin kebutuhan-kebutuhan yang lain yang tidak penting. Sementara itu tujuan awalnya itu untuk pendidikan kan begitu. Nah ini jadi ya supaya koordinasi itu dapat bekerja dengan baik, lakukan hubungan langsung dan secara terus-menerus. Oke, nah kemudian yang berikutnya, saran yang berikutnya, tentukan tujuan yang jelas. Nah itu tadi seperti yang dikatakan tadi. Kalau tidak ada pengawasan apalagi tidak ada tujuan, ya tidak akan tercapai apa yang telah disepakati. Kegiatan itu atau program itu tidak akan tercapai tanpa tujuan. Ibarat orang buta menuntun orang buta. Ya, nah itu. Kemudian yang ketiga, buatlah struktur yang sederhana dalam koordinasi tersebut. Nah, struktur ini dibuat untuk kita mengerti siapa bagiannya di mana, siapa di mana dan apa bagiannya. Atau misalnya contoh FAB, ya di dalam struktur ini. Misalnya si A sudah dibuat planning, dia itu bagian A misalnya, bagian A. Mungkin misalnya ambil contoh dia bagian dana. Nah, kemudian si B bagian yang lain misalnya. Jadi tidak ada tumpang tindih di dalam yang namanya pekerjaan. Ya itu dia. Ya jadi buatlah struktur yang sederhana dalam koordinasi. Siapa yang menjadi pengawas misalnya, siapa yang menjadi yang pasti semuanya itu berjalan dengan seiring satu langkah. Artinya tidak ada yang satu orang itu double job atau banyak dipegang dia, berperan ganda, tidak. Ya itu ya. Kemudian ciptakan sistem komunikasi dan informasi yang efektif secara mendalam. Nah, komunikasi perlu di sini. Kenapa? Karena itu tadi, ya komunikasi itu perlu supaya apa yang menjadi tujuan tadi itu berhasil. Jangan tiba-tiba ya karena tidak adanya komunikasi yang mendalam, tidak adanya komunikasi saling komunikasi, yang bagian satu sudah berjalan misalnya 5 langkah kegiatan itu. Ya, sementara bagian yang satu masih 1 langkah. Nah, gak mungkin dong satu kegiatan itu nunggu bagian yang lain kan gitu. Misalnya pembangunan di dalam misalnya dalam satu katakanlah satu desa atau satu kelurahan. Ya, semua sudah tersedia mungkin yang namanya bahan-bahannya, sudah tersedia mungkin tukangnya, sudah tersedia apanya, tetapi tidak bisa dilakukan. Nah, mungkin karena tidak ada yang pengawas, tidak ada apa yang lain, nah itu kan tidak. Jadi ini dia. Jadi pencapaian itu akan terhalang, pencapaian target atau tujuan itu akan terhalang kalau tidak ada komunikasi yang mendalam. Bisa, kira-kira. Ya, kemudian lakukan kontrol yang efektif. Nah ini perlu sesuatu yang tidak diawasi, sesuatu yang tidak ada pengawasan bisa kebablasan. Ya, misalnya contohnya sudah ditargetkan misalnya pembangunan itu harus selesai misalnya 1 tahun. Ya, nah tidak ada yang mengawasi. Ya maka akan bertambah-tambah jadi 2 tahun misalnya. Ya. 2 tahun, terus bagaimana lagi dengan budgetnya, dengan dananya, pasti akan bertambah-tambah. Nah itu ya. Ya jadi itu maksudnya, lakukan kontrol yang efektif. Kemudian penempatan pimpinan yang efektif merupakan kunci keberhasilan tim. Ya, karena memang koordinasi ini bentuknya kerja tim, bukan sendiri-sendiri. Ya jadi bentuk yang namanya tim, kita perlu yang namanya seorang pemimpin yang betul-betul mahir, yang betul-betul kompeten, yang betul-betul mampu di dalam bekerja secara tim. Ya, jangan misalnya dia dipilih sebagai pemimpin mungkin karena ada kekerabatan mungkin sistem kekerabatan atau karena mungkin banyak uangnya, ya, atau mungkin karena dia menjual suara misalnya, ya kan. Nah, kalau koordinasi karena kerjanya secara tim, ya itu tidak bisa. Kalau betul-betul pemimpinnya itu suka-suka atau ya kalau dia senang, oke, dilaksanakan tugasnya. Kalau dia tidak senang, anak buah saja atau anggota saja. Nah, ya jadi
harus betul-betul kita melihat yang namanya pemimpin itu berkompeten, karena dia bekerja secara tim. Jadi di sini sebetulnya syaratnya ini kita tidak melihat figur seorang pemimpin yang misalnya karena saya makanya berhasil. Jadi tidak ada ibaratnya seorang pemimpin itu memegahkan diri sendiri atau membuat dirinya itu seolah-olah dialah pusat perhatian itu atau dialah pusat keberhasilan itu. Tidak. Ya, jadi inilah ya syarat-syarat koordinasi agar dapat bekerja dengan baik dan efektif. Ya, tidak hanya dilihat dari tujuannya, tapi dilihat dari sistem kerjanya, ada komunikasi yang baik, ada komunikasi yang berlangsung terus-menerus, ya, ada pengawas, ada seorang pemimpin yang betul-betul kompeten. Bisa paham sampai di sini syarat-syarat koordinasi itu? Oke, kita lanjutkan ya. Baik, pada dasarnya ya prinsip-prinsip koordinasi itu yang perlu kita perhatikan. Ya, sama seperti tadi ada tujuan, ya, syarat yang tadi ada tujuannya. Prinsipnya juga seperti itu, ada tujuan. Tujuan di sini adalah tujuan yang di dalam satu tim itu memiliki satu tujuan, artinya satu gerak langkah yang sama, satu arah pemikiran yang sama. Ya, jangan misalnya ketika plan yang rencana A akan dilaksanakan, ya, yang satu melangkah ke selatan, yang satu melangkah ke utara, itu tidak boleh. Bukan seperti itu prinsip koordinasi. Ya, jadi prinsip koordinasi itu harus satu gerak langkah yang sama dalam satu tujuan. Jadi kalau misalnya plan A itu akan dilaksanakan, ya harus gerak langkah itu sama. Ibarat kaki kiri mulai, ya kaki kiri semuanya mulai, gitu. Ya, kemudian prinsip yang kedua, prinsip kesepakatan. Nah, kesepakatan, ya namanya kerja tim. Berarti bukan maunya satu orang, tapi maunya banyak, semua yang ada di dalam yang namanya kegiatan itu, program itu. Jadi, ya kesepakatan. Kira-kira, misalnya kesepakatan, kapan mulai waktunya misalnya, ya, kapan dimulai, itu harus ada kesepakatan. Jangan misalnya yang satu minta minggu depan dimulai, yang satu minta bulan depan dimulai. Ya, kesepakatan dalam banyak hal. Yaitu, ya prinsip yang berikutnya, prinsip ketaatan dan loyalitas. Nah, prinsip ini perlu kenapa? Karena di dalam yang namanya kerja sama, ya koordinasi itu kerja sama tim ya, kan? Nah, harus ada komitmen. Ya, jadi ada ketaatan loyalitas untuk bisa berkomitmen, artinya bisa kerja sama. Ya, harus ada komitmen. Nah, kemudian yang berikutnya prinsip saling tukar informasi kegiatan. Nah, ini tadi ya bertukar informasi. Artinya ketika mungkin bagian yang A misalnya, bagian yang A punya kendala atau punya hambatan, dia bisa mengkoordinasikan atau berbagi, bersharing komunikasi dengan bagian yang lain. Ya, dia berbicara, kami di bagian ini kami ada kendala. Nah, gitu. Jadi tidak dibiarkan, tidak menjadi pembiaran ya. Artinya gitu, ya udah kalian yang maju, majulah kalian. Tidak. Ya. Jadi itu ya. Kemudian berikutnya prinsip profesionalitas. Ya. Nah, itu tadi adanya komitmen, berarti tergambar dengan profesionalnya. Ya, ketika seseorang berkoordinasi dengan baik. Ya, itu prinsip efisien. Kemudian yang berikutnya prinsip adanya koordinator atau pemimpin. Nah, sama seperti syarat tadi itu, ya, bahwa seorang pemimpin, figur seorang pemimpin ini dibutuhkan di dalam koordinasi. Ya, kenapa? Supaya menjadi barometer untuk jalannya kegiatan atau jalannya ya program yang akan dilaksanakan. Perlu seorang yang namanya koordinator atau pemimpin. Ya, itu dia prinsip. Oke, nah paham kira-kira untuk prinsip ini? Baik, kita lanjut slide berikutnya. Ya, nah ini pedoman yang harus diperhatikan dalam koordinasi. Ya, sama seperti contoh itu tadi, contoh gambarnya ya kan. Nah, bagaimana ya satu koordinasi itu dapat terlaksana dengan baik? Ya, pedoman yang pertama itu bahwa koordinasi harus terpusat. Ya, artinya ketika
Itu bukan koordinasi yang baik. Jadi pedoman yang baik itu bahwa koordinasi itu harus terpusat. Ya, jadi tidak bergerak sendiri-sendiri. Kemudian yang berikutnya, pedoman yang berikutnya bahwa koordinasi harus terpadu. Kalau sudah terpusat, terpadu, fokus, nah itu akan mencapai apa yang diharapkan. Ya, terpadu, ya baik dari segi pekerjaan, dari segi tadi komunikasi, ada saling berbagi komunikasi, itu bentuk dari keterpaduan juga. Ya, nah kemudian koordinasi harus berkesinambungan, itu tadi, ya, artinya koordinasi itu terus menerus, ya, baik dari komunikasi yang ada yang dijalin, ya, maupun dalam hal gerak kegiatannya, ya, jadi berkesinambungan terus menerus. Kemudian koordinasi harus menggunakan pendekatan multi instansional. Jadi seperti yang saya katakan tadi ini, bahwa koordinasi itu berbicara tentang tim. Ya, jadi perlu ada kerjasama dengan yang lain. Ya, itu dia. Nah, jadi inilah pedoman yang harus kita pahami ketika kita berbicara tentang koordinasi. Ya. Nanti kedepannya kalian masuk ke dalam dunia kerja, ini kalian menghadapi bagaimana koordinasi, ya, atasan dengan bawahan, bagaimana koordinasi di dalam setiap instansi. Nah, itu dia. Paham kira-kira? Baik, kemudian kita lihat apa sih sebenarnya manfaat atau kegunaan untuk kita mengetahui tentang koordinasi itu. Ya, yang pertama, ya, bahwa ketika kita, ya, memiliki satu yang namanya koordinasi, ya, atau kita melaksanakan satu kegiatan yang namanya koordinasi, harapan kita, ya, beban yang kita hadapi itu tidak kita rasakan beratnya. Ya, satu kegiatan atau satu program ketika dilaksanakan oleh seorang pribadi atau seorang individu itu akan terasa lebih berat ketika dibanding dia berbagi dengan yang lainnya. Ya, artinya kerja sama itu satu beban yang akan diangkat itu akan terasa ringan apabila dia akan bersama-sama. Seperti itu contohnya koordinasi. Ya, nah kemudian manfaat yang berikutnya bahwa tiap bagian akan memperoleh informasi yang jelas dalam antisipasi pencapaian. Nah, ketika ada koordinasi, ya, jadi tujuan pencapaian tujuan itu bisa kita dapat dengan jelas ketika ada koordinasi. Ya, kapan selesainya, bagaimana hasilnya, nah itu akan dapat kita rasakan. Yaitu manfaat koordinasi. Kemudian yang berikutnya, ya, dari segi schedule, dari segi jadwal kerja, kita akan terperinci kalau kita berkoordinasi. Jadi ada tahap-tahap atau bagian-bagian kegiatan itu yang selaras dengan apa yang menjadi tujuan kita itu akan mempercepat pencapaian tujuan yang diharapkan. Ada schedule, ada jadwal, ya. Jadi berdasarkan roadmap, schedule, jadwal. Ya, itu dia. Jadi inilah manfaat-manfaat, ya, ketika kita, ya, memiliki koordinasi di dalam satu kegiatan atau satu program. Nah, di dalam pemerintahan juga seperti itu. Ya, ketika pemerintah, di dalam pemerintahan itu ada pekerjaan atau ada program yang melaksanakan koordinasi, maka pencapaian target atau tujuan akan bisa dapat diraih dengan baik. Baik, itulah, ya, itu yang menjadi materi kita hari ini tentang koordinasi pemerintahan dalam pembangunan. Baik, ada yang mau bertanya? Atau saya yang bertanya lah, ya, belum bertanya lah, ya. Baik, kalau yang bertanya, ya, kira-kira apa masalah yang dihadapi pada umumnya di dalam koordinasi ini? Ayo, siapa? Fahira? Oke, silakan. Masalah yang dihadapi kan itu, Ya. kurangnya koordinasi itu sendiri antara satu dengan yang lain. Jadi banyak masalah yang terjadi. Contohnya tadi kayak Ibu Ami kan PKH. Jadi banyak masalah yang terjadi dalam PKH itu karena kurangnya koordinasi antara pemimpin yang ada di desa, kan dari desa dana masyarakatnya ke atas
kasih ya jawabannya yang tepat sekali ya. Nah itu dia contohnya. Kenapa masalah terjadi? Ya, karena kurangnya komunikasi. Itu salah satu masalah yang dihadapi di dalam koordinasi. Ya, makanya tadi seperti prinsip syarat tadi yang sudah Ibu sampaikan di depan tadi, ya, itu perlu komunikasi. Ya, oke baik untuk saat ini mungkin sudah paham semua ya. Baik, kita akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih untuk kehadiran kalian. Terima kasih untuk kerjasamanya. Terima kasih untuk saling pengertiannya, pemahamannya di antara kita. Terima kasih. Selamat siang. Siang.